Baik, terima kasih kembali lagi bersama saya Melto Seran di channel YouTube Lazaro Jihamat. Di video kali ini saya akan mereview buku ke-9 dari mata kuliah pilihan, yaitu Sosiologi Konflik, dengan judul buku Memikirkan Kembali Studi Perdamaian dan Konflik. Bagian pertama yang perlu kita bahas yaitu peran seni dalam transformasi konflik di Asia Selatan. Nah, buku ini sendiri merupakan hasil penelitian selama beberapa tahun dan mendapat manfaat dari kemurahan hati dan dukungan banyak individu serta institusi. Nah, pertama dan terutama, terima kasih untuk Roland Barthes yang tidak percaya mentor Abel tanpa dukungan dan dorongan yang teguh. Nah, buku ini tidak akan ada di sini apabila penulis lebih bersyukur dari yang pernah penulis bisa mengekspresikan. Nah, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada LHM, Link, Sharon Rai, Morgan Brick, Volker Weck, Cynthia Sohen, dan pengulas anonim. Bagian pertama dari buku ini menjelaskan tentang konseptualisasi teater untuk pembangunan perdamaian. Nah, buku ini memilih total 5 bab yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama mengkonseptualisasi teater untuk pembangunan perdamaian melalui literatur yang ada, dan bagian 2 menyajikan studi kasus dan memperluas diskusi. Bab 2 berpendapat bahwa terlibat dengan kompleksitas dalam konflik, konteks, dan menangani dampak budaya konflik merupakan persyaratan situs untuk pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Nah, penulis melihat bahwa peace building dan krunya Quiz mengeksplorasi debat kunci dan relevan dalam literatur peace building. Itu memberikan gambaran umum tentang perkembangan peace building dan kritik masalah yang dihadapinya saat ini. Bab 3 dari buku ini menjelaskan tentang mengatur mengapa teater membutuhkan studi lebih lanjut sebagai hal yang penting, tetapi area terabaikan dalam pembangunan perdamaian. Nah, ini mengeksplorasi potensi teater dan batasan untuk pembangunan perdamaian. Pertama, ini menyajikan bukti konseptual teater dapat berkontribusi pada pembangunan perdamaian. Yang kedua, ini melihat secara spesifik cara-cara teater dapat berkontribusi pada pembangunan perdamaian, termasuk bagaimana multivokalitas dan dialognya. Berkaitan dengan teater, ini mengusulkan multivokalitas dan dialogis teater sebagai elemen kunci dalam potensi teater sebagai pendekatan peace building, dan dengan demikian membutuhkan studi lebih lanjut. Bagian 2 menjelajahi teater dalam proses pembangunan perdamaian lokal. Nah, bab 4 berfokus pada peran Jana Karlinya sebagai kompleks kerja teater untuk pembangunan perdamaian di Sri Lanka. Nah, ia berpendapat bahwa teater menciptakan ruang tempat pesta dan narasi yang berkonflik bisa bersatu. Nah, bab pertama menguraikan latar belakang konflik etnis dan stabilitas yang rapuh di Sri Lanka, dan melanjutkan dengan membahas cara-cara di mana faktor-faktor itu terbentuk di Sri Lanka. Aktivitas Jana Karlinya sebagai peminjaman kelompok multi etnis dan bahasa dari tradisi drama Sinhala dan Tamil. Jana Karlinya secara fisik dan secara metaforis mengaburkan garis konflik. Nah, ruang bersama ini dibuat melalui teater adalah tempat pembangunan perdamaian Jana Karlinya terjadi. Bab 5 mengeksplorasi peran Jana Sanskriti sebagai karya kelompok teater untuk pembangunan perdamaian di tingkat komunitas di India. Nah, bab ini berpendapat bahwa teater menghadirkan narasi yang lazim tetapi kurang terdengar karena struktural menjadi wacana komunal. Begal Barat terdiri secara keseluruhan menduduki peringkat tertinggi dalam meningkat kekerasan di India dan menyajikan konteks kekerasan struktural yang sangat tertanam. Karya Jana Sanskriti dalam konteks ini mengambil pendekatan tertanam untuk mengatasi ketidakstabilan pengalaman pedesaan begal pada tingkat sehari-hari. Bab 6 menganalisis peran Sarwana sebagai kelompok kerja teater pembangunan perdamaian di Nepal, dan menyatakan bahwa kelompok tersebut menggunakan teater untuk membuat perspektif warga yang dikucilkan menjadi bagian dari wacana publik konflik. Sedangkan People Movement di Nepal muncul dari level warga biasa, hasil yang diharapkan dari perdamaian dinegosiasikan yang tersaring ke dunia kehidupan komunitas yang jauh. Nah, itu adalah marginal. Nah, bab ini juga memberikan latar belakang konflik terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan untuk membahas cara Sarwana menggunakan multivokalitas
dan dialog teater untuk menyoroti masalah ini. Nah, akhirnya kesimpulannya bahwa menyatukan tema utama buku ini menguraikan bagaimana ini dijalankan melalui studi kasus. Nah, ini juga memunculkan kemungkinan dan keterbatasan teater seperti yang ditunjukkan melalui studi kasus dan menunjukkan pada beberapa elemen bersama yang penting atau menentang. Nah, dalam bekerja sebagai kelompok teater di tingkat dasar, bagian ini dan buku ini menyimpulkan memiliki implikasi yang diartikulasikan untuk penelitian masa depan dan menggunakan seni untuk membangun perdamaian. Bagian 1, konseptualisasi teater untuk pembangunan perdamaian. Nah, teori serta praktik pembangunan perdamaian berkembang selama beberapa kali fase. Nah, telah menjadi praktik arus utama setelah Perang Dingin perdamaian. Bangunan hari ini adalah agenda utama untuk bantuan luar negeri, organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah. Ia bekerja dalam berbagai pengaturan, didorong dengan mengubah tujuan politik. Dasar-dasar teoritis perdamaian pembangunan oleh karena itu terus berkembang sebagai tanggapan terhadap berbagai sosio-konteks politik. Bab ini menguraikan dua tren utama dalam debat utama untuk peace building sebagai state building dan peace building sebagai masyarakat. Nah, kedua kubu ini bisa dibilang menangkap musyawarah ekstensif tentang perdamaian membangun dalam periode terakhir. Nah, meskipun ada beberapa tumpang tindih di antara keduanya, pendekatan ini dan kritik yang dihasilkan membahas perdebatan utama dan peace building di bawah dua tema besar. Ini membantu dalam menyediakan gambaran konseptual. Peace building dan kritikannya. Sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan dua pendekatan utama dalam perdebatan utama ke peace building, state building dan society building. Yang kedua dan bagian ketiga membahas setiap pendekatan beserta kritikannya masing-masing, dan terutama untuk mengidentifikasi dan membahas parameter pendekatan yang dapat mengatasi tantangan ini. Nah, peace building telah didefinisikan dan dikonseptualisasikan dalam berbagai cara oleh penulis yang berbeda, tetapi belum mendapatkan definisi yang disepakati bersama. Fokus eksklusif pada lembaga demokrasi liberal. Nah, lembaga negara tempat pendekatan pembangunan negara untuk perdamaian. Nah, pembangunan bertumpu pada nilai-nilai demokratis liberal. Gedung negara pendekatan peace building bekerja di atas premis bahwa konstruksi dan atau menstabilisasi institusi negara adalah jalur paling langsung untuk mengelola dan menyelesaikan konflik. Demokratis telah menjadi komponen kunci pembangunan negara dalam pendekatan pembangunan perdamaian sementara. Kebijakan ekonomi liberal, yaitu memperkenalkan kebijakan ekonomi liberal sebagai strategi dasar peace building, juga menarik banyak kritik. Nah, peace building karena pembangunan negara bergantung pada pengenalan kebijakan ekonomi liberal bersama dengan prosedur demokratis untuk memastikan masyarakat yang stabil dan transisi ekonomi. Abaikan bentuk organisasi lokal. Pendekatan state building gagal memberikan pengakuan kepada lokal konteks. Nah, area utama di mana ini menjadi terlihat adalah pengabaiannya terhadap lokal organisasi sosial, politik, dan ekonomi. Hubungan kekuasaan yang tidak setara. Faktor lain yang mempermasalahkan pendekatan pembangunan negara untuk perdamaian pembangunan adalah ketidaksetaraan kekuatan yang tertanam. Sedangkan masyarakat sipil sebagai modus representasi bahwa pendekatan pembangunan masyarakat berpendapat bahwa fokus pembangunan perdamaian memiliki beralih dari politik negara ke sosial politik. Nah, ia mengusulkan pembangunan kembali pos masyarakat konflik melalui bekerja dengan orang-orang dalam konteks lokal. Bagian 3, teater untuk pembangunan perdamaian. Nah, untuk seni yang terlibat dalam masalah perang dan perdamaian merupakan elemen penting hal-hal dalam pembangunan perdamaian dan gerakan anti perang. Nah, ini termasuk, tetapi ada tidak terbatas pada musik, lukisan, fisik, pertunjukan film dan fotografi. Nah, di sini saya memberikan contoh bahwa Guernica Pisarco yang dilukis sebagai tanggapan atas bahasa Spanyol Civil War atau Give Peace a Channel dari John Lennon. Nah, sejarah kitab suci politik. Sejarah kitab suci politik teater adalah tanda kuat kontribusinya. Teater dapat membuat perdamaian. Teater memiliki sejarah keberadaan yang digunakan sebagai alat untuk membentuk politik di berbagai benua. Bentuk teater. Ada banyak bentuk teater yang sengaja dikembangkan dan digunakan
untuk itu keterlibatan pribadi dan sosial. Dua arah di mana teater tersebut bentuk-bentuk yang berkembang dari pendekatan terapeutik yang bertujuan untuk menyembuhkan atau berkonsialisasi dan membentuk teater yang mengadopsi lensa sosial yang lebih luas, lebih bersifat politis. Penyembuhan dan rekonsiliasi. Penyembuhan dan ritual merupakan elemen penting dalam memfasilitasi rekonsiliasi dan bentuk teater tertentu berfokus terutama pada aspek-aspek trans pembentukan. Nah, psikodharma dan perkembangan selanjutnya dari terapi dharma kasus yang dimaksud. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai buku kesimpulan dari mata kuliah pilihan sosiologi konflik. Sisanya saya kembalikan, sekian dan terima kasih.